Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ronald Junior 9353, Putriwati Nurkarima 9353, Hani Meta Gotna Baringbing 9370, Maulinda Utami 9355, Leti Aulia Putri 9371, dan Intan Nurajijah 9357. Kami akan membahas materi tentang OCAI. Yang pertama, terdapat model pengukuran dan diagnosis budaya organisasi berdasarkan Competing Values Framework. Model ini membagi budaya organisasi ke dalam 4 tipe budaya. Untuk mengetahui secara lebih detail budaya organisasi dalam suatu teamwork, dapat dianalisis menggunakan metode organisasional culture assessment instrument atau OCAI. Yaitu yang pertama ada clan culture. Budaya perusahaan yang memiliki karakter kekeluargaan, di mana terdapat lingkungan yang dapat mengatur dengan baik perusahaan melalui teamwork. Yang kedua ada adokrasi culture. Budaya perusahaan yang menuntut inovasi dan inisiatif serta menciptakan produk baru dan jasa untuk mengantisipasi dan persiapan kebutuhan di masa depan. Yang ketiga ada market culture. Budaya perusahaan yang memiliki asumsi budaya pasar yang tidak ramah, kompetitif, serta perilaku konsumen yang cenderung memilih dan tertarik pada nilai-nilai sehingga menempatkan organisasi pada bisnis yang selalu berusaha meningkatkan persaingan. Tugas utama manajemen adalah mengendalikan organisasi untuk mencapai produktivitas, hasil, dan tujuan serta keuntungan. Yang keempat ada hierarchy culture. Budaya perusahaan yang ditandai dengan adanya bentuk perusahaan yang resmi dan terstruktur. Tugas utama manajemen adalah memproduksi barang dan jasa secara efisien sehingga tercapai kesejahteraan dalam perusahaan. Pengelompokan tipe budaya tersebut berdasarkan pada 4 variabel yang saling kompetitif, yaitu stability versus flexibility, internal control versus external positioning. Stability adalah orientasi antara hierarchy culture dan market culture. Flexibility adalah orientasi antara clan culture dan dengan adokrasi culture. Internal control adalah orientasi antara clan culture dengan hierarchy culture. External positioning adalah orientasi antara adokrasi culture dengan market culture. Yang ketiga, Haloprint ini merupakan digital printing yang terletak di Jalan Cihelet, Tegalega, Bogor. Haloprint ini menawarkan jasa printing dengan kualitas terbaik dan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Yang berslogan dari Haloprint tersebut yaitu solusi yang tepat untuk kebutuhan dan keuntungan dapat Anda nikmati. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali profit Haloprint Bogor sesuai dengan persepsi seluruh karyawan Haloprint Bogor yang sedang terlibat dalam proses perubahan budaya organisasi yang mengacu pada karyawannya. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Haloprint Bogor yang terletak di Jalan Cihelet, RT 1 RW 4, Tegalega, Bogor, Bogor Tengah. Yang ketiga, populasi dan sampling. Penelitian ini telah menentukan bahwa objek populasi atau sampling adalah seluruh karyawan dari Haloprint Bogor yang terlibat dalam proses perubahan budaya organisasi yang mengacu pada seluruh karyawannya yang berjumlah 5 orang karyawan. Yang keempat, jenis dan sumber daya data, yaitu data primer. Untuk mendapatkan data primer, distribusi langsung kuesioner telah dilakukan mengacu pada instrumen kuesioner yang merupakan instrumen penilaian budaya organisasi atau OCAI. Yang kelima, pengumpulan data. Pengumpulan data telah dilakukan dengan penyebaran kuesioner terkait. Kuesioner memiliki 24 pertanyaan yang telah diubah menjadi 6 dimensi. Setiap dimensi telah menjelaskan tentang sudut pandang responden tentang karakteristik dominan dalam organisasi, kepemimpinan, manajemen karyawan,
dan organisasi yang melekat. 7. Metode analisis dan evaluasi data. Penelitian ini telah menerapkan instrumen organisasional Culture Assessment Instrument (OCI) untuk mengevaluasi dan menganalisis data. OCI adalah salah satu instrumen penelitian yang mampu mengidentifikasi budaya suatu organisasi pada kuesioner. Responden diminta untuk memberikan skor tentang setiap dimensi budaya organisasi saat ini dan budaya organisasi yang diharapkan untuk 5 tahun ke depan. OCI memiliki 6 dimensi, di setiap dimensi memiliki deklarasi, dan responden diminta juga memberikan skor hingga 100 di setiap dimensi. Hasil evaluasi responden terhadap 6 dimensi budaya organisasi akan dihitung rata-rata berdasarkan klarifikasi 4 deklarasi A, B, C, dan D. Selanjutnya ada OCI, model budaya organisasi di Haloprint Bogor. Aspek yang dianalisis dalam model OCI sebagai berikut. Yang pertama ada budaya klan, yang meliputi sosialisasi atau hubungan karyawan. Yang kedua mengembangkan keterampilan orang. Yang ketiga memiliki pendekatan yang dapat diandalkan. Yang keempat memberikan penghargaan yang menonjol. Yang kelima membangun kerja tim. Dan yang keenam memperoleh kesepakatan bersama. Lalu yang kedua ada budaya adokrasi atau untuk memberikan perbaikan, yang meliputi yang pertama melakukan perbaikan yang berkelanjutan, yang kedua memiliki visi, yang ketiga mengenali tren yang penting, yang keempat mengantisipasi setiap perubahan, yang kelima menggunakan kekuatan untuk mengganggu orang, yang keenam kemampuan untuk bernegosiasi secara efektif. Yang ketiga ada aspek pasar. Yang pertama, mendorong untuk mencoba hal baru. Yang kedua, menerapkan lingkungan kerja yang produktif. Yang ketiga, mengatur waktu dan stres. Yang keempat, mengembangkan peraturan dan kebijakan. Yang kelima, merumuskan perencanaan. Yang keenam, mengidentifikasi hambatan. Dan yang terakhir ada aspek hierarki atau pengendalian, yang meliputi yang pertama, mengawasi dan mengarahkan prestasi, yang kedua, mengelola detail dan dokumentasi, yang ketiga, mengontrol apakah karyawan telah mengikuti kebijakan atau tidak, yang keempat, mengelola upaya personel, yang kelima, berfokus pada pendekatan pekerjaan, dan yang keenam, mengamati setiap masalah teknologi. Untuk aspek dominan karakteristik, nilai budaya tertinggi saat ini yaitu market dan hierarki dengan masing-masing sama 28 poin. Jenis budaya lainnya masing-masing dinilai sebagai berikut. Budaya klan dengan 21 poin dan budaya adokrasi dengan 23 poin. Dan budaya tertinggi yang diharapkan di masa depan pada dominan karakteristik yaitu budaya market dengan 32 poin. Menyusul dengan budaya lainnya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, budaya klan dengan 27 poin. Yang kedua, budaya hierarki dengan 19 poin. Dan yang ketiga, budaya adokrasi dengan 22 poin. Selanjutnya ada aspek organizational leadership. Nilai tertinggi budaya saat ini yaitu market 28 poin dan budaya tertinggi yang diharapkan di masa depan dan pada dominan karakteristik yaitu budaya market dengan 32 poin. Para pemimpin dianggap sebagai penggerak keras, produsen dan pesaing dengan bukti pada budaya market didapat 28 poin, dan mereka memiliki banyak kualitas. Koordinator dan penyelenggara pada budaya hierarki 26 poin, mereka juga dianggap sebagai mentor dan figur orang tua. Budaya klan 21 poin. Pemimpin paling tidak dianggap sebagai inovator dan pengambil resiko. Budaya adokrasi 23 poin. Budaya klan, budaya advokasi, budaya market, dan budaya hierarki semuanya memerlukan perhatian lebih lanjut
dengan peningkatan masing-masing sebesar 1 poin, penurunan 1 poin, peningkatan 4 poin, dan penurunan 2 poin. Selanjutnya untuk aspek manajemen of employees, nilai budaya tertinggi saat ini yaitu budaya market dan advokasi 27 poin. Dan budaya tertinggi yang diharapkan pada masa depan untuk manajemen of employees yaitu budaya klan dengan 30 poin. Budaya klan, budaya advokasi, budaya market, dan budaya hierarki semuanya memerlukan perhatian lebih lanjut dengan peningkatan masing-masing sebesar 4 poin, penurunan 9 poin, peningkatan 2 poin, dan penurunan 3 poin. Organisasional clue. Mempertahankan organisasi yang berjalan lancar, melihat dari aturan dan kebijakan formal itu penting. Pada masa sekarang, budaya hierarki mencetak 27 poin, loyalitas dan saling percaya juga komitmen terhadap organisasi ini dapat dilihat budaya klan pada masa sekarang, yaitu 25 poin. Ada penekanan untuk menjadi yang terdepan budaya advokasi mendapatkan skor 26 poin. Dan budaya tertinggi yang diharapkan di masa depan yaitu budaya advokasi dan hierarki dengan poin 26, budaya advokasi tetap dengan 9,16 poin. Di sini ada strategi in place. Organisasi ini menekankan tindakan kompetitif dan pencapaian. Mencapai target dan menang di pasar adalah hal yang dominan. Ini adalah menekankan strategi menurut budaya market dan didapat yaitu 32 poin. Kedua, dengan 27 poin, kami menemukan budaya hierarki. Penekanannya adalah pada keabadian dan stabilitas. Efisiensi, kontrol, dan kelancaran operasi adalah penting. Ketiga, kita melihat perkembangan manusia. Kepercayaan yang tinggi, keterbukaan, dan partisipasi tetap ada. Budaya klan totalnya 17 poin. Akhirnya kita melihat memperoleh sumber daya baru dan menciptakan tantangan baru. Mencoba hal-hal baru dan mencari peluang dihargai, budaya advokasi 24 poin. Organisasi mendefinisikan kesuksesan atas dasar efisien pengiriman yang dapat diandalkan, menjadwalkan yang lancar, dan produksi membiayai rendah sangat penting dengan didapatkan budaya hierarki saat ini 34 poin. Selain itu, kesuksesan ditentukan berdasarkan kemenangan di pasar dan melampaui kompetensi. Kepemimpinan pasar yang kompetitif adalah kuncinya. Selanjutnya, organisasi menghargai perkembangan sumber daya manusia, kerja tim, kompetensi karyawan, dan kepedulian terhadap orang budaya klan 22 poin. Akhirnya, organisasi dianggap berhasil berdasarkan memiliki produk paling unik atau terbaru. Ini adalah pemimpinan produk inovator budaya agrogasi 19 poin, dan budaya tertinggi yang diharapkan di masa depan masih dibudayakan hierarki dengan 31 poin. Hasil nilai angket OCI pada Haloprint Bogor. Karakter dominan pimpinan organisasi, manajemen karyawan, peningkatan organisasi, peningkatan strategi, kriteria sukses. Tipe budayanya ada 4. Yang pertama klan, yang kedua advokasi, yang ketiga market, yang keempat hierarki. Total klan pada saat ini 22 yang
diharapkan 25,8. Yang akrobasi total saat ini 23,7. Yang diharapkan 22,7. Market yang diharapkan 27. Yang diharapkan 22,5. Yang IHRT saat ini 27, yang diharapkan 24,7. Selanjutnya, di sini ada grafik dari keseluruhan survei OCHA yang telah kami lakukan. Budaya Haloprint Bogor saat ini ada sebagian besar aspek, 4 aspek yaitu klan, adokrasi, market, dan hierarki, menunjukkan penekanan pada budaya market dan hierarki, merupakan jenis budaya yang dominan. Jenis budaya kedua adalah budaya adokrasi dengan 23,7 poin. Di tempat terakhir kita menemukan budaya klan 22 poin. Perbedaan mencolok dibandingkan dengan profil rata-rata adalah budaya klan yang relatif rendah serta budaya market dan hierarki yang relatif tinggi. Pada budaya yang diharapkan, budaya paling tinggi masih dipegang oleh budaya market dengan poin 28,5. Sedangkan budaya hierarki dan adokrasi turun masing-masing dengan 2,3 poin dan 1 poin. Peningkatan yang diharapkan terjadi pada budaya klan dengan meningkat sebanyak 3,8 poin. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis OCHA, analisis instrumen penilaian budaya organisasi pada Haloprint Bogor telah menjelaskan bahwa budaya yang sangat dominan saat ini yaitu budaya market dan budaya hierarki, sedangkan diharapkan budaya di masa depan mengacu pada budaya market. Budaya hierarki menerapkan layanan eksternal tertentu untuk mengembangkan program tentang persaingan usaha yang baik mengacu pada kualitas. Budaya market yang menerapkan layanan eksternal khusus untuk mengembangkan program tentang persaingan usaha yang baik mengacu pada kualitas. Budaya adokrasi menerapkan inovasi dalam melakukan pekerjaan yang merupakan produk baru dan metode baru, pendirian untuk memberikan kepuasan pelanggan, sehingga visi dan misi Haloprint Bogor menjadi panutan di antara toko print dan kebutuhan kantor lainnya akan tercapai mengacu pada kewirausahaan, manajemen yang sangat baik, dan orientasi kerja untuk memaksimalkan nilai perusahaan untuk kepuasan pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.